Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 238 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 10 Juni 2022 dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Dalam bahasa Batak Toba, ai tusido hamu terju, ai dohok dok Kristus manaon na porsuk humokop pamu, tumadikot tiruat di hamu, asa diihut tok kamu bogas nipatna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang percaya bahwa menjadi Kristen akan menjamin kehidupan yang sejahtera, mudah, dan memiliki kemakmuran, kenyamanan. Namun tidaklah selalu demikian. Kehidupan orang percaya bukanlah jalan yang mudah untuk dilalui, dan Yesus Kristus sendiri memperingatkan kita bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesengsaraan. Sementara Paulus mengingatkan kita bahwa semua orang yang ingin hidup saleh di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Dalam renungan harian ini, Petrus menjelaskan secara spesifik apa artinya hidup sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihannya. Kristus adalah batu fondasi rumah rohani yang sedang dibangun oleh Tuhan. Kita harus terlibat dalam pertempuran dengan keegoisan kita. Kita akan berjuang melawan keinginan untuk berdosa. Semua orang Kristen dipanggil untuk menanggung penderitaan karena melakukan apa yang baik. Sebagai pengikut Yesus, meniru yang Yesus lakukan. Yesus menanggung rasa sakit dan kesedihan sambil berbuat baik untuk kita. Dia menderita bagi kita, menerima pukulan dari penjaga Romawi, disalibkan di kayu salib, dan menanggung dosa kita dalam tindakan kasih itu. Mengikut jejak Yesus sering membawa penderitaan karena melakukan apa yang benar. Ketika itu terjadi, itu menunjukkan bahwa hidup kita berjalan ke arah yang benar, bukan karena kita salah arah atau Tuhan telah meninggalkan kita. Marilah kita meniru Tuhan kita Yesus dalam segala hal, dengan menyerahkan sifat dosa lama kita untuk dipakukan di kayu salib dan mengambil hidup baru kita di dalam Kristus. Karena kita telah dipanggil untuk tujuan ini, menderita demi Kristus yang meninggalkan teladan bagi kita yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Hal ini harus kita lakukan dengan kekuatan Tuhan, dengan tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, sehingga kehidupan yang kita jalani
menjadi cerminan Tuhan, bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Kristus tidak hanya memberi kepada kami contoh sempurna tentang bagaimana menjalani kehidupan saleh yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan kami sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Yesus telah menghancurkan segala kuasa dosa dan maut dan memberi kami kehidupan oleh kebangkitannya. Tolonglah kami untuk rela menderita bagi Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 238 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.